Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan tema Asmaul Husna, Al-Wahid dan Al-Ahad. Semoga kalian semua senantiasa tetap punya semangat belajar dan belajar, guna untuk membekali diri sampeyan menghadapi kehidupan yang akan datang, yakni di mana sampeyan semua punya tanggung jawab yang berat di pundak kalian semua. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah Asmaul Husna yang berbunyi Al-Wahid dan Al-Ahad. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang Pak Nam sampaikan, dan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ilmunya manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 99 nama yang bagus yang terangkum dalam Asmaul Husna. Pada kali ini kita akan membahas Al-Wahid. Al-Wahid itu apa sih, Pak? Al-Wahid itu adalah yang maha tunggal. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Wahid, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha tunggal. Yang maha tunggal zatnya tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Maha tunggal dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu yang menyamainya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya sekutu, tidak punya sesuatu yang menyamainya. Makanya Allah itu mempunyai sifat Al-Wahid, yakni yang maha tunggal. Al-Wahid adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia siap menjadikan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingannya. Artinya kita benar-benar mengakui dengan sadar dan ikhlas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semua, Tuhannya umat Islam, yang tidak ada sekutu atau tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dan pengakuan kita kepada Allah atas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tunggal, maka tegakkanlah sholat dimanapun dan dalam keadaan apapun, karena sholat adalah tiang agama. Yang kedua adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Artinya tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa. Sebagai seorang muslim, kita wajib tanpa beban mengakui dengan yakin dan tanpa memiliki keraguan, dengan keimanan yang kokoh, pengucapan melalui lisan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ahad atau Esa. Artinya Allah itu tidak ada yang menandinginya. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu punya tandingan, bagaimana ribetnya? Sampai bisa menggambarkan di satu desa ada 2 ketua RT, bukan satu desa, mohon maaf, 1 RT ya, 1 RT, ibaratnya RT sampean RT 10. Ternyata di RT 10 itu ada 2 ketua RT. Bagaimana rancuhnya nanti?
Kita bisa membayangkan yang RTA mengatakan saya harus membuat kebijakan semacam ini. Yang RT 1 yang sama-sama ketua RT-nya tidak setuju dengan kebijakan ketua RT satunya. Maka akan terjadi perdebatan, akan terjadi gejolak dan gesekan. Oleh karena itu, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tandingan, artinya ada Allah yang lain, bagaimana ribetnya nanti? Allah yang A, ibaratnya Allah yang A mengharapkan korek sari itu hujan. Ternyata Allah yang B itu mengharapkan korek sari tidak hujan. Akhirnya kan ribet. Hujan tidak, hujan tidak, hujan tidak. Oleh karena itu, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Zat yang tunggal, yang tidak ada tandingannya. Maka kita harus sadar bahwasanya apapun yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mengimani dengan iman yang kokoh dan keteguhan keyakinan bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa, Tuhan sekalian alam. Anak-anak yang berbahagia, dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Wahid dan Al-Ahad, adalah sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar dan bagus, dan tidak ada zat dan tidak ada sifat yang bisa menyerupai sifatnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersyahadat bersama-sama agar kita semua nanti bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman dan nantinya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ingat nak, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah untuk terus dan terus mencari ilmu agar kita semua nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Pak Anam sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Pak Anam mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada yang tidak difahami bisa hubungi Pak Anam di nomor pribadi. Mari kita tutup pembacaan kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.